Martial Peak 3165. Seluruh aula sunyi, udara panas yang menyengat tampaknya dipenuhi dengan niat membunuh. Banyak tamu saling memandang, bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan telinga mereka, atau mengapa mereka mendengar omong kosong seperti itu. Apa katamu? Wajah Chihuo tiba-tiba tenggelam. Sungguh anak nakal yang kurang ajar. Dia benar-benar berani mengatakan dia ingin meminjam Star Source dari Fire Cloud Star. Bagaimana sumber bintang bisa dipinjam dengan mudah? Alasan dia bisa bertindak begitu tinggi dan perkasa adalah karena dia adalah Master Bintang Realm Origin King urutan ketiga. Jika dia meminjam sumber bintang, bagaimana dia bisa mendapat keuntungan? Selain itu, dia belum pernah mendengar bahwa sumber bintang dapat dipinjam. Niat membunuh melonjak seperti tsunami. Jika sikap dan kata-kata yang Kai barusan membuatnya sedikit tidak senang, maka kata-kata ini telah memicu niat membunuh Chihuo. Sumber bintang hampir bisa dikatakan sebagai skala kebalikannya, jadi dia segera memutuskan bahwa bocah kecil ini berusaha merusak tempat ini, diam-diam mengambil keputusan untuk memastikan dia tidak pernah kembali. Saudara Chi, tolong tenangkan amarahmu. Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, saya datang ke sini dengan tulus, jadi Saudara Chi sebaiknya mendengarkan saya. Chihuo tersenyum marah, bagus, lanjutkan. Dia ingin melihat betapa fasihnya pemuda ini. Jika Saudara Chi dapat meminjamkan sumber bintang, itu akan memastikan kedamaian wilayah bintang ini, dan itu dapat dianggap sebagai jasa besar. Tentu saja, saya juga tahu bahwa sumber bintang sangat penting bagi Saudara Chi, jadi saya tidak akan meminjamnya dari kamu secara gratis. Saya pasti akan memberi kamu kompensasi yang sesuai. Petik 2. Chihuo tertegun sejenak sebelum tertawa keras, kompensasi. Dia sudah berdiri di puncak Starfield, jadi apa yang bisa dia taruh di matanya? Kebanggaan bocah kecil yang tak tahu malu ini membuatnya tidak senang, mungkinkah musuhnya mengirimnya ke sini untuk dengan sengaja mengolok-oloknya? Kompensasi, Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh. Dengan flip tangannya, ledakan energi brilian muncul. Ini adalah, ekspresi Chihuo bergetar saat dia tiba-tiba berdiri dari kursinya dan menatap bola cahaya dengan tak percaya. Tamu-tamu lain juga tertegun sejenak, memperlihatkan ekspresi terkejut dan keserakahan. Ini juga merupakan sumber bintang, tetapi tidak ada bintang kultivasi yang sesuai, Yang Kai menjelaskan, namun, dengan kompensasi ini, saya yakin itu tidak akan terlalu memengaruhi kultivasi Saudara Chi. Setelah perang wilayah bintang ini selesai, saya akan mengembalikan energi sumber bintang-bintang awan api kepada Saudara Chi. Dalam hal ini, Brother Chi telah mendapatkan sumber bintang lain secara gratis. Petik 2. Sumber bintang mana ini? Chihuo bergumam. Yang Kai merentangkan tangannya, seperti yang saya katakan, sumber bintang ini tidak memiliki bintang budidaya yang sesuai. Dia masih memiliki banyak sumber bintang seperti itu, yang semuanya dia peroleh dari Laut Fragmen Bintang. Dia telah memberikan beberapa dari mereka kepada orang lain, tetapi dia masih memiliki beberapa tambahan. Ekspresi Chihuo berubah, bukan karena tergiur oleh lamaran Yang Kai. Bahkan jika dia benar-benar mengkompensasinya dengan sumber bintang baru, tanpa bintang budidaya yang sesuai, status Master Bintang tidak akan layak untuk namanya, jadi bagaimana itu bisa dibandingkan dengan pemilik Fire Cloud Star? Dia hanya memiliki pemikiran untuk membunuh seseorang untuk merebut harta mereka. Namun, ketika pikiran ini muncul di benaknya, rasa khawatir yang kuat tiba-tiba muncul di hatinya, seolah memperingatkannya bahwa jika dia benar-benar menyerang pemuda di depannya ini, kemungkinan besar dia akan mengalami nasib buruk. Ini menyebabkan darah panas di tubuhnya menjadi dingin dan pikirannya menjadi jernih. Kembali ke kursinya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Raja ini tidak akan meminjamkanmu sumber bintang-bintang awan api, tolong kembali. Dalam hatinya, dia mencibir. Sepertinya bocah kecil ini tidak mengerti prinsip tidak memamerkan kekayaan seseorang. Meskipun dia bisa menekan keserakahannya dan tidak menyerangnya, selama Yang Kai meninggalkan istana api, seseorang akan menyerangnya. Pada saat itu, dia akan dapat melihat kekuatan Yang Kai dan memutuskan apakah akan menyerang atau tidak. Setelah cahaya memudar, Yang Kai menyingkirkan sumber bintang dan menggosok dahinya, berkata dengan sedikit sakit kepala, berbicara dengan baik benar-benar tidak baik. Awalnya, dia ingin bertindak sopan sebelum menggunakan kekuatan, tetapi siapa yang mengira dia harus keluar semua. Berbalik, Yang Kai meraih kerah Cui Mengyuan dan berteriak, wah, keluhan apa yang kamu miliki? Cepat katakan padaku, tuan muda ini akan membelamu hari ini. Cui Mengyuan terkejut. Sejak dia mengikuti Yang Kai ke istana api, matanya tidak pernah meninggalkan pengantin wanita. Hanya ketika Yang Kai mengeluarkan sumber bintangnya, dia menjadi linglung sejenak, tetapi dia dengan cepat mengalihkan perhatiannya kembali ke pengantin wanita. Sekarang Yang Kai tiba-tiba mengajukan pertanyaan seperti itu, dia secara alami tidak mengerti mengapa. Apa? Saya mendengar semua yang baru saja kamu katakan. Apakah kamu mengenal pengantin wanita? Petik 2. Ludah Yang Kai akan mencapai wajahnya, dan Cui Mengyuan mengangguk dengan bodoh. Ini juga alasan mengapa dia menyerbu ke Flame Mountain tanpa takut mati.
Apakah kamu jatuh cinta dengan pengantin wanita dan menetap seumur hidup? Cui Mengyuan mengangguk lagi, matanya dipenuhi dengan penghinaan dan keengganan. Apakah karena lelaki tua ini menggertak yang lemah dan memanfaatkan posisinya untuk merebut wanitamu? Ya, Cui Mengyuan berteriak, mengepalkan tinjunya begitu keras hingga giginya hampir berdarah. Bagus, Yang Kai berteriak dan melemparkannya ke samping. Beralih ke Chihuo, dia perlahan berkata, aku bisa merasakan tekadmu. Hari ini, tuan muda ini akan membantumu merebut kembali mempelai wanita. Cui Mengyuan terkejut dan gembira, tidak pernah mengharapkan adegan dramatis seperti itu terjadi. Dia menerobos masuk ke istana api sendirian hari ini dan datang ke sini dengan tekad untuk mati, tetapi siapa yang mengira bahwa seseorang akan membelanya? Tapi segera, dia sepertinya menyadari sesuatu dan berkata dengan sedih, Tuan, terima kasih atas niat baik kamu, tapi... Diam. Cui Mengyuan segera menutup mulutnya, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Di aula utama, mata Chihuo menunduk dan ekspresinya muram saat dia berkata dengan ringan, ini bukan hanya karena kamu ingin berbicara, tetapi karena kamu ingin membela diri sendiri. Junior, master hebat ini akan memberimu wajah, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Petik 2. Orang ini hanya mencari masalah. Benar saja, orang baik datang dengan niat buruk. Yang Kai tertawa keras, mengarahkan jarinya ke Chihuo, dan berteriak, orang tua, wilayah bintang dalam kekacauan, dan musuh asing telah menyerbu. Itu satu hal jika kamu tidak membantu, tetapi kamu benar-benar menyegel Fire Cloud Star. Ini tidak masuk akal. Hari ini, tuan muda ini telah datang untuk rakyat jelata. Jika kamu bekerja sama, itu satu hal, tetapi jika tidak, jangan salahkan tuan muda ini karena kejam. Dari penampilannya, seolah-olah dia adalah penjahat besar yang berdiri di titik tertinggi moralitas, bersiap untuk melakukan pembunuhan dan perampokan, menyebabkan para tamu dari seluruh dunia mengutuk. Rambut dan jubah merah Chihuo berkibar tertiup angin, luar biasa. Yang Kai berkata, kamu harus meminjamkan sumber bintang, bahkan jika kamu tidak mau, kamu harus. Mengatakan demikian, dia melompat ke arah Chihuo. Lancang. Chihuo menjadi marah, dan dengan satu pikiran, tekanan mengerikan turun dari langit, menyebabkan semua orang yang hadir merasa seolah-olah sebuah gunung menekan dada mereka. Yang Kai, yang pertama menanggung beban serangan ini, tiba-tiba muncul, tubuhnya sedikit membungkuk seolah-olah dia akan dihancurkan kapan saja. Ini adalah kekuatan seorang Star Master. Di atas bintang ini, dia bisa mengendalikan segalanya dan membunuh musuh-musuhnya dengan satu pikiran. Banyak tamu bersorak dan bertepuk tangan. Di sisi lain, ekspresi Chihuo sangat serius, tidak senang tetapi terkejut karena penampilan Yang Kai melebihi harapannya. Bocah kecil ini sebenarnya tidak ditekan. Seperti yang diharapkan, dia bukan karakter biasa. Dengan pemikiran lain, tekanan pada Yang Kai tiba-tiba meningkat, menyebabkan tanah di bawah kakinya retak, tetapi dia hanya mencibir, kamu memiliki energi sumber bintang, tetapi aku tidak. Di langit berbintang yang jauh, sebuah bintang melintas dan seberkas cahaya melesat keluar, langsung melintasi jutaan kilometer dan mendarat di tubuh Yang Kai, menyebabkan tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Meskipun tempat ini bukan Shadowed Star dan bukan tempat asal Yang Kai, mereka masih berada di Starfield yang sama, jadi Yang Kai secara alami dapat memanfaatkan kekuatan Shadowed Star untuk melawan hukum Fire Cloud Star. Tiba-tiba, tekanan pada dirinya berkurang. Ini bukan akhir dari itu. Di wilayah bintang tak berujung, langit berbintang yang tak berujung juga telah mengumpulkan kekuatannya dan membentuk resonansi aneh dengan Yang Kai, menjadi sumber kekuatannya. Langit berbintang yang luas ini adalah tempat dia menghabiskan 2 tahun untuk menyempurnakannya. Meskipun energi yang dikumpulkan di langit berbintang yang luas ini tidak semurni energi sumber bintang dari Shadowed Star, itu masih lebih unggul dalam kuantitas dan secara alami dapat menyebabkan perubahan yang tak terbayangkan. Brek, Yang Kai berteriak, retakan. Sepertinya ada suara sesuatu yang pecah. Sosok bungkuk Yang Kai tiba-tiba diluruskan seperti lembing. Ekspresi tidak percaya melintas di mata Chihuo saat dia berdiri dari kursinya. Sebelum dia bisa memikirkan hal lain, sesosok muncul di depannya dan meraih lehernya dengan tangan seperti lingkaran besi. Kekuatan tangan ini begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk melawan. Kekuatan belenggu yang tak terlihat menyelimuti seluruh tubuhnya, langsung memutuskan hubungannya dengan Fire Cloud Star. Tidak hanya itu, tetapi bahkan sumber bintang yang telah dia sempurnakan juga ditekan. Matanya bergetar hebat. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Siapa orang ini? Ding ding dang dang. Suara gelas anggur yang jatuh ke tanah terdengar saat sekelompok tamu menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Master bintang Chihuo sebenarnya telah diangkat oleh bocah kecil, dan dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Konfrontasi antara mereka berdua hanya berlangsung sesaat, tetapi sangat cepat sehingga menyilaukan mata semua orang. Banyak orang bahkan tidak mengerti apa yang terjadi sebelum hasilnya diputuskan.
Adegan seperti itu hanya bisa berarti satu hal, kekuatan satu orang jauh melebihi kekuatan orang lain, itulah sebabnya pembunuhan instan seperti itu mungkin terjadi. Tetapi, Chi Huo sudah menjadi Star Master dan urutan ketiga Origin King Realm, jadi bagaimana mungkin ada orang yang melampaui dia? Otak mereka sudah agak kurang, jadi adegan ini pasti akan mengejutkan semua orang selama sisa hidup mereka. Ah! Cui Mengyuan berteriak, matanya berkaca-kaca. Kejutan datang begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk bersiap. Pengantin wanita juga menutupi bibir merahnya dengan tangan kecilnya, matanya yang indah menatap Yang Kai dengan kaget. Dia merasa seolah-olah sosok ini setinggi gunung, begitu dekat sehingga dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, seolah-olah dia jauh dari 9 langit. Yang Kai berbalik dan menyeringai padanya, cepat dan terbang dengan bocah kecil itu. Mengatakan demikian, dia melambaikan tangannya dan melemparkannya dan Cui Mengyuan keluar dari gunung api. Dia juga bersedia melakukannya. Bagaimanapun, ketika Cui Mengyuan muncul di aula ini, dia telah mengungkapkan ekspresi yang sangat khawatir.